Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebermanfaatan. Kali ini kita akan membahas software untuk desain grafis, yaitu Corel Draw. Ya, sebenarnya ada banyak ya software berbasis grafis ini. Contohnya adalah Corel Draw ini yang sudah lama ada, dan juga Adobe Illustrator. Nanti kita bisa kulik-kulik lagi tentang kedua software ini. Untuk yang pertama kalinya ini kita akan membahas tentang Corel Draw terlebih dahulu. Ya. Untuk kali ini kita akan perkenalan ya tentang Corel Draw. Kita buka ya, klik saja. Tentunya kalian harus sudah menginstal dari Corel Draw ini. Saya menggunakan Corel Draw 2019. Saya kira untuk interface ataupun tampilan dari software Corel Draw ini hampir-hampir sama ya, dan kegunaannya pun juga hampir-hampir sama. Pertama kali ketika kita membuka software ini, maka di situ ada beberapa tampilan. Yang pertama adalah kita langsung membuka tampilan baru, get started di sini. Ini tampilan ketika kalian sudah pernah membuat desain seperti itu. Lalu workspace ya, ini kita memilih ya dari tampilan ataupun yang akan kita lakukan. Ada what news, ini apa yang bisa kita lakukan ya. Di situ ada yang baru dari Corel Draw ini, mungkin ada tambahan-tambahan dari menu dan sebagainya. Ada learning ini untuk kita belajar ya, bisa langsung di download dan bisa langsung dibaca ya. Ini coba nanti akan masuk ke webnya dari Corel itu. Baik, setelah itu ada upgrade, ada get more. Get more di sini ada beberapa ya software lagi untuk menambah agar lebih maksimal dalam membuat desain ya, seperti itu. Di sini ada video studio ya, ini untuk editing video ya. Ada berbagai macam yang kalian nanti bisa buat untuk mendesain. Baik, untuk pertama kali di bagian atas ya, ini ada file, tool, Windows, help. Kita buka saja file baru ya, file lalu new di sini. Dan ketika awal kita membuka create a new document, itu ada seperti ini, ada untuk membuat nama, misalkan namanya apa, misalkan latihan Corel gitu ya. Dan di bagian di bawah ada preset defaultnya ya, kita pilih ya yang default saja nggak apa-apa, ataupun kalau kita mau pergunakan ini untuk di print itu pakai CMYK ini lebih bagus. Kalau untuk desain misalkan logo yang akan kalian share pada media sosial ataupun yang lain, kita pakai RGB ini. Tapi default saja, nanti tidak apa-apa, sesuai dengan keinginan kita. Baik, number of page, ini numbernya di sini. Ini nanti akan banyak page ya di bagian bawah di sini. Nanti bisa kalian seleksi. Kita pilih salah satu aja ya. Nanti boleh kita menambah lagi ya untuk ini. Primary color ya, ini kita pergunakan yang mana, yang tadi sudah saya sebutkan, apakah untuk printing ataupun untuk share ya, untuk web dan sebagainya. Saya pilih yang RGB aja ya. Baik, nah ini juga bisa dipilih RGB. Lalu selanjutnya adalah page size ya, ini kita pilih besar atau size-nya dari media yang akan kita pergunakan. Misalkan A4, kita cari A4 seperti ini ya. Lalu di sini sudah langsung di convert menjadi milimeter, dan bisa langsung kita pergunakan sentimeter juga bisa ya. Lalu orientasi ini bisa kita pilih apakah portrait ataupun landscape ya, boleh kita pilih salah satu. Lalu resolusi, ini resolusi lebih besar juga, ketebalannya lebih bagus ya. Idealnya adalah 300 yang kita pergunakan untuk media apapun itu. Lalu kita klik pada OK.
Ya, inilah tampilan yang pertama kali kita dapatkan ketika kita membuat halaman baru. Ya, di sini halamannya yang bisa kita pergunakan untuk keperluan dari desain. Ya, semuanya akan terlihat di sini dan lalu kita mendesainnya juga seperti ini. Kalau di bagian di sini itu tidak ada istilahnya layer, teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian pengen media itu ataupun objek itu ada di atas, maka kalian send to front ya. Kalian pergunakan itu, jadi atau send to back ya, di belakang dia berada pada lapisan berapa seperti itu. Jadi tidak seperti pada Photoshop yang ada layer-layernya, jadi kalian tinggal naruh aja di bagian atas dan sebagainya, mengatur layernya, tapi kalau di sini tidak. Baik teman-teman, saya akan perkenalkan yang paling atas. Di sini adalah name ya, ada nama daripada atau dokumen ya, nama dari dokumen di situ ada di sini ya, keterangan namanya. Mungkin ini adalah keterangannya. Di bagian atas di sini ada logoutnya, ada di sini minimize ya, maximize, dan ini ada close. Baik teman-teman, saya kenalkan di bagian file di sini ada new, ini untuk membuka dokumen baru, ada open from Corel ya, ini dari cloud, lalu open recent, ini yang sudah kita buat ya beberapa jam atau beberapa hari kemarin, yang terakhir ya. Ada close all. Yang terpenting biasanya di bagian file ini adalah save as ini ya, save as ini untuk menyimpan dari dokumen kita. Ada save as template, ini untuk membuka dari new from template. Ada query image ya, ini kalau misalkan nanti ada image ya, ada import dari image misalkan seperti itu, contoh ya, import dari image. Semoga aja di komputer saya ada gambar ya, contohnya seperti ini. Lalu kita taruh di sini. Baik, lalu di bagian di bawah di sini ada export itu untuk mengekspor file yang sudah kita kerjakan atau sudah kita buat. Ada export from for ya, ini untuk export for ada beberapa pilihan, ada Office, web, dan WordPress. Kalau memang untuk web itu biasanya saya menggunakan web ini. Kalau untuk media sosial saya juga menggunakan web ini, nanti lebih teroptimasi seperti itu ya. Publish to PDF, merger ya, ini print, preview, dokumen, dan sebagainya. Ini pada dasarnya adalah file-file yang sudah kita temukan di berbagai dokumen untuk untuk desain ataupun dokumen untuk membuat Word ya, atau misalnya di Microsoft Word itu pasti ada save as dan sebagainya. Kalian pasti sudah ngerti lah. Untuk edit ini juga ada beberapa ya, ada undo, ada redo. Ini yang sangat penting sekali ketika kalian mungkin nanti akan salah seperti itu. Ini bisa aja Ctrl Z. Nah, bedanya kalau di Word itu kan Ctrl Y ya, untuk redonya, tapi kalau di sini adalah Ctrl Shift Z ya, seperti itu. Lalu cut, copy, paste, ini ada juga seperti clone dan sebagainya. Ini menu-menu yang biasa kita pergunakan. View, nah viewnya ada zoom in, zoom out, dan sebagainya. Ada ruler ya, biasanya yang sering kita pergunakan ada ruler. Ruler ini harus diaktifkan teman-teman. Kalau nggak aktifkan nanti susah di sininya. Ukurannya ini coba kita nonaktifkan ya. Nah di sini akan hilang dan nanti akan susah untuk kita mendesain. Oke, kita aktifkan. Lalu ada guide ya, guide ini untuk guide-nya di sini ya. Coba kita nonaktifkan ya. Nanti ini bisa kita nanti hilang ya. Jadi kalau diaktifkan, nah ini ada seperti itu teman-teman ya. Ini sangat penting sekali karena ini biasanya ketika kita ingin menggunakan rata yang mana ataupun sudah urut atau belum, itu kita menggunakan view ini yang guide. Lalu selanjutnya kita pergunakan yang ini, boleh lah kita nanti coba-coba. Selanjutnya ada layout,
ada layout, ini ada insert page dan sebagainya. Ini ya kalau kalian mau gunakan ya boleh, tapi sering sekali kita tidak menggunakan itu. Objek ya, ada create, ada macam-macam ya. Di sini ada order, group, dan hit dan sebagainya. Ini jarang sekali ya kita pergunakan. Lalu selanjutnya adalah bitmap ya, ada mode ini untuk ya gambarnya, ada langsung edit bitmap seperti itu ya. Kalau diaktifkan nanti baru dia bisa di convert to bitmap misalnya. Nah, tadi kan tidak apa namanya, tidak langsung kelihatan. Nah, ini kalau kita convert nanti akan menjadi, bisa diubah teman-teman, jadi seperti ini, nanti menjadi bitmap dia lah, seperti ini teman-teman. Oke, lalu ada teks. Ini juga penting sekali ketika kita membuat brosur ataupun membuat apapun yang berhubungan dengan teks. Table, tool, Windows ya. Windows ini untuk menyesuaikan workspace di sini ya, kita pilih yang defaultnya ataupun yang lain ya. Contoh kalau lead ini nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Versinya adalah versi light. Lalu kalau misalnya defaultnya kita pergunakan yang ini teman-teman ya. Kita coba lihat ya, seperti ini. Ini kita pergunakan yang default saja, tidak apa-apa, dan sesuai dengan kalian ya, pengen menggunakan apa ya. Ada touch juga, kalau misalnya kalian menggunakan tablet yang ada touch screen-nya, ataupun misalkan kalian menggunakan komputer yang bisa touchscreen, menggunakan yang ini. Oke, lalu selanjutnya adalah di sini ada toolbar ya. Di sini ada toolbar. Nah, seperti biasa di toolbar itu ada bagian untuk membuat ya new document, juga ada ya shortcutnya lah istilahnya seperti itu ya. Di sini ada open ya, dari proyek yang sudah kita pergunakan, ada save, ada code ya. Ini toolbar untuk mempermudah saja biasanya ya. Nah, coba kita klik pada di sini. Maka yang akan berubah adalah di bawahnya di sini. Ini adalah untuk navigasinya ya, navigasi. Oke, yang selanjutnya adalah navigasi tadi. Ketika kita membuka ini sepertinya misalkan ya, maka di sini akan berubah ya, maka di situ akan berubah. Baik teman-teman, nanti kita bisa sesuaikan. Misalkan kita membuat tadi kan apa, dari dokumen ya, kita kan A4 seperti ini. Nah, ini ada misalkan langsung dibuat seperti ini. Nah, itu bisa langsung potret. Kalau di seperti ini menjadi landscape. Jadi di sini adalah navigasinya itu. Ini boleh kita ubah apapun. Kalau misalkan yang bagian gambarnya, maka di sini diklik saja. Lalu di sini boleh kita ubah ya. Misalkan di sini 30 seperti itu. Nah, nanti akan berubah seperti ini teman-teman. Lalu saya perkenalkan dari di bagian kiri di sini ada yang pertama adalah pick tool. Ini yang sering sekali kita pergunakan, karena di sini kalau kita tidak klik itu, maka di sini tidak terseleksi. Nah, sekarang baru bisa terseleksi dan bisa dihapus misalkan seperti itu, ataupun dibesarkan menggunakan pick tool ini. Nah, ada freehand pick ya. Ini kalau ada banyak yang bisa terseleksi, itu mudah dengan menggunakan freehand pick ini ya. Jadi kita seleksinya menggunakan free ya. Lalu selanjutnya adalah ada shape. Nah, ini kalau kita ingin mengubah bentuk sesuatu, shape tool yang sering kita juga gunakan teman-teman ya. Contohnya saya menggunakan yang ini ya, coba ya. Oke, kotak seperti ini. Lalu saya pilih yang shape tool ini. Nah, ini bisa kalian ubah ya. Oke, kita convert terlebih dahulu menjadi kurva ya. Convert to kurva. Nah, sekarang bisa kita ubah dengan mode kurva tersebut. Nah, ini boleh kita tambahkan misalkan seperti ini.
Dan di bagian di atas di sini ada berbagai bentuk teman-teman ya. Misalkan di sini ya. Lalu kita pilih yang ini. Maka nanti bisa kita model seperti ini ataupun seperti yang kita inginkan. Ya, contohnya oke, kita buat seperti ini. Biasanya kalau kita membuat untuk banner, spanduk dan sebagainya perlu menggunakan ini teman-teman. Lalu di sini ada crop. Ya, crop itu seperti biasa ya, kita mengcropping. Ya, contohnya seperti ini. Lalu coba kita enter sekarang. Oke. Sebentar. Crop. Ya, maka di sini akan tercrop dan akan ada cuma yang di bagian di sini aja yang tercrop. Saya kembalikan lagi, di crop di sini ada knife ya, ini lebih fleksibel ya, kita memotongnya misalkan seperti ini ya. Di sini yang terpotong nanti coba kita del, nah dia terpotong teman-teman ya, misalnya seperti ini ya, dia langsung terpotong seperti itu. Di bagian bawahnya ada zoom ya, zoom bisa menggunakan keyboard secara langsung Z atau pennya adalah H ya. Di sini ada zoom in ya, misalkan saya akan mengzoom ini aja misalkan, atau di bagian di sini aja. Oke, nah itu sudah bisa menggunakan ini kita ya, ataupun kalau di seperti ini kan zoom in ya. Lagi ketika kita klik kanan maka menjadi zoom out ya. Klik kanan lalu diarahkan di bagian tempatnya seperti itu ya, ini akan zoom in, ini akan zoom out ya, seperti itu teman-teman ya. Kita bisa menggunakan mouse-nya. Di bagian di bawahnya ada freehand, ini boleh kita garis-garis yang free. Ada point line, bezier, pen ya, pen ini yang sering kita pergunakan juga untuk membuat objek. Ada rectangle ini ya, ini bisa kita pergunakan apapun, dari kotak ataupun dari yang oval seperti ellipse seperti ini teman-teman ya. Kita bisa pergunakan media yang ada di sini. Kalau misalkan kalian ingin membuat ya kotaknya itu adalah kotak yang tidak berubah ya, contohnya seperti ini ya. Ketika saya klik rectangle tool lalu saya klik pada kontrol, maka kotaknya di sini tidak akan berubah ya. Jadi kotaknya persegi bagus gitu. Begitu juga kalau kalian menggunakan itu di ellipse, kalian klik kontrol lalu klik pada bagian di sini ya, maka akan menjadi kotaknya kotak bagus seperti ini ya. Ini bisa nanti kalian pergunakan untuk kebutuhan yang lain. Misalkan kalian ingin memotong seperti ini ya, ini saya hapus dulu. Oke, misalkan kalian ingin menggabungkan di sini dan ingin memotong atau menggabungkan ya, ini boleh ya, kalian menggunakan yang apa aja seperti ini. Di bagian atas itu ada berbagai macam, kalian bisa pergunakan. Contohnya ini bisa, jadi bisa kita pergunakan lalu diwarnai misalkan ya. Baik, di bagian di bawah di sini ada keterangan gambar ya, keterangan warnanya. Misalkan di sini tidak akan dikasih garis, maka kita pergunakan yang ini, garisnya dihilangkan. Oke, maaf, yang di sini ya tidak ada garis seperti itu. Lalu di bagian di bawahnya ada sama ya, polygon, star, spiral dan sebagainya. Ini hampir-hampir sama semuanya. Untuk membuat seperti ini boleh kita tambahkan, misalkan kita memberikan seperti ini. Baik teman-teman, di bagian di bawahnya ada A ya, di sini A itu adalah teks teman. Baik, lalu kita pergunakan yang di bagian A di sini, misalkan latihan ya, maka ini adalah yang kita lihat nanti. Kita besarkan bisa seperti ini, lalu ini kita ubah ya, misalkan fontnya kita ubah seperti ini
Di bagian kanan di sini ada warna-warna yang bisa langsung kita pergunakan ya. Oke, misalkan kita menggunakan warna coklat ya. Lalu di bagian di sini ini seperti tadi pada kotak ya, kita pergunakan juga. Misalkan di sini akan kita taruh ya, berikan yang lebih ya, lebih apa, biar lebih tebal seperti itu, kita berikan garis ya. Warnanya kita pilih di sini, misalkan warna kuning ya, kuning kita pilih di sini. Nah, ini warnanya sudah warna kuning. Oke. Jadi seperti ini, kita nanti sesuaikan dengan konsep dari backgroundnya. Baik, di bagian di sini ada drop shadow teman-teman ya, kita coba buat ya, kita buat lingkaran. Oke, lalu kita warnai, lalu kita kasih drop shadow. Sekarang drop shadow, lalu kita tarik misalnya di bagian bawah ke sini ya. Dia akan membuat shadownya. Ini sering kita pergunakan ya. Ini boleh kita atur dari shadownya itu ketebalannya ya, lebih sedikit, dia lebih transparan. Lalu ada blend ya, kalau misalnya kita ingin memblendkan daripada warna-warna, misalkan seperti ini ya, saya undo terlebih dahulu ya. Oke, warnanya adalah kita kasih warna ini. Oke, lalu saya copy saja, saya paste, dan warnanya ini saya pergunakan warna menjadi warna hijau ya. Saya blendkan antara dua ini ya. Ini saya hapus saja ya, ini dengan yang ini. Caranya adalah kita klik pada bagian blend, lalu kita tarik seperti ini. Jadi nanti ini akan berfungsi ketika kalian memiliki apa yang akan kita pilih warnanya. Ini lebih mudah menggunakan seperti ini. Jadi boleh juga kita pergunakan ini untuk kepentingan background seperti itu ya. Kalau kita akan mengambilnya satu-satu, maka cukup seperti ini teman-teman ya. Kita pilih di bagian di sini, kita tengahnya ya, lalu klik kanan, lalu break blend apart ya. Di sini nanti akan bisa diambil ya. Tetapi yang di bagian di sini ini belum bisa kita ambil teman-teman ya. Jadi kita perlu breaknya lagi, ataupun memisahkan antara yang kecil-kecil ini. Klik kanan lagi, lalu ungroup di sini ya, berarti nanti bisa kita pilih salah satu seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Ini mudahnya. Kita juga ada transparan di sini ya, kita klik saja. Lalu misalkan yang akan diberi transparan adalah ini, maka di sini kita tinggal besarkan transparannya. Di sini akan terlihat ya. Boleh dengan model apapun. Yang di sini ada ya transparannya, yang modelnya seperti ini. Yang ini sering kita pergunakan ya, di sampingnya saja seperti itu. Dan ini yang selanjutnya adalah memilih warna ya, contohnya kita cari warna seperti ini, lalu akan kita taruh di sini misalnya seperti itu. Kita cari. Baik teman-teman, ini berfungsi sekali ketika kita ingin memadukan warna ya, ingin membuat warna yang sama dengan bagian gambar tertentu misalkan ya. Contohnya saya ambil gambar ini aja ya. Oke, baik, saya besarkan, dan sekarang saya pilih di sini ya, kita klik color, lalu kita ambil ya warna yang mana yang kita sukai. Misalkan kita menyukai warna yang ini ya. Di sini sudah terseleksi ya seperti ini. Kita pilih warna sekarang yang ini ya, kita akan ubah menjadi warna tadi. Tinggal saja kita pilih ini, lalu kita pilih sekarang ini ya. Baik, seperti itu cara mudahnya untuk mengambil warna. Lalu di bagian di bawah di sini ada
untuk menuangkan catnya itu ya. Seperti itu. Ada berbagai model yang bisa kita gunakan. Baik teman-teman, itu dari menu yang sering kita pergunakan. Di bagian di bawah ada page yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Kalau kita menambahkan page seperti ini adalah page yang kedua. Kalau kita akan menghapusnya, bisa klik kanan, lalu bisa delete page secara langsung. Ataupun kalau kita akan menduplikat ini menjadi halaman 2, bisa klik kanan lalu duplikat page. Nah, klik kanan lalu duplikat page. Ya, kita akan membuat duplikatnya itu apa? Misalkan dengan kontennya, ya kita berikan kontennya juga. Nanti di halaman di sini ada kontennya yang sudah ada, di sini juga sudah ada juga. Baik, lalu di bagian di bawah di sini ada keterangan warna yang sudah kita buat, ya sudah kita seleksi. Ya, contohnya ini ya, tambahkan merah. Ya, nanti di sini juga akan ada merah. Ini akan memudahkan kita. Misalkan di bagian di sini akan kita ubah menjadi merah. Ya, langsung aja seperti itu. Bagian kanan ada objek. Ya, objeknya tadi ini bisa kita ambil ya, sesuai dengan yang kita pilih ya. Misalnya teks, ya nanti akan di sini akan menambahkan teks seperti itu. Bagian di kanannya lagi ada warna-warna ini. Ya, warna-warna ini. Lalu di bagian di bawahnya tadi ada warna untuk menseleksi. Misalkan di sini kita juga bisa merubah warnanya dari sini teman-teman. Ya, dari bagian di sini. Ya, kita klik saja, lalu kita ubah secara langsung. Misalkan seperti itu. Baik teman-teman, itu perkenalan singkat kita tentang Corel Draw. Nanti kita akan lanjutkan untuk membuat berbagai macam produk desain yang mungkin kita akan pergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.